Sallallahu ala Muhammad. Saat beliau memberikan sambutan pertama, pidato pertama begitu beliau diangkat sebagai khalifah, menggantikan Abu Bakar. Dalam pidato yang pertama ini menurut saya ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam hal kepemimpinan. Kita lihat ya, bismillah. Yang pertama, Umar menyatakan seperti ini. Ayuhan nas, saudara-saudara, saya hanyalah salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi Umar ini kan memang menjadi khalifah ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau Abu Bakar pasti sangat tahu, sangat paham kualitas seorang Umar bin Khattab. Jadi dan Umar karena yang memerintahkan sahabat dekat yang sangat dihormati, mau tidak mau menerima tawaran itu. Maka beliau menyatakan kalau tidak karena segan menolak perintah khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Kemudian beliau melanjutkan dengan berdoa. Ya Allah, saya ini orang yang keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya ini orang lemah, maka berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, saya ini orang kikir, maka jadikanlah aku seorang dermawan. Jadi setelah menyampaikan yang pertama tadi, kemudian beliau berdoa. Setelah itu beliau melanjutkan. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Semua persoalan yang kalian hadapi tidak lagi diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang hadir di sini selain meninggalkan perbuatan terpuji dan menetapi amanah. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Jadi ini pidato yang luar biasa. Kalau teman-teman jeli, ini di catatan saya ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari pidato awal Umar bin Khattab ini. Yang pertama apa? Yang pertama, paragraf pertama ini. Kalau tidak karena segan menolak perintah Khalifah Rasulullah, aku pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Jadi, meskipun Khalifah itu jabatan tertinggi, apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak etis kalau memperebutkan jabatan. Jabatan itu satu amanah, satu tanggung jawab yang berat. Jadi kalau tidak sangat terpaksa, itu kan bahasa lainnya Umar kan begitu, aku pun enggan memikul tanggung jawab seberat ini. Jadi jabatan oleh banyak khalifah-khalifah Islam yang terkemuka dan masyhur itu sering diasosiasikan dengan musibah. Jadi sesuatu yang berat yang menimpa. Kalau memikirkan diri sendiri ya mending gak usah diterima, wong itu berat, susah. Tapi kan memikirkan umat Islam secara umum, memikirkan secara keseluruhan, tidak untuk egonya sendiri. Jadi yang pertama itu, jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang tidak perlu diperebutkan, apalagi sampai demi jabatan itu sampai bermusuhan, sampai konflik, apalagi sampai meneteskan darah, sampai memutus tali silaturahmi persaudaraan. Itu menurut saya pelajaran pertama dari pidato Umar tadi. Yang kedua, kalimat doa tadi. Beliau mengakui kalau dirinya keras, kasar, lemah. Ini penting, karena manusia yang bisa maju, bisa semakin baik, bisa terus berkembang adalah orang yang sadar kelemahan dirinya. Orang yang paham kekurangan-kekurangan dirinya.
Oleh karena itu, beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah menutupi kekurangannya, agar Allah membimbingnya sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik. Jadi yang kedua, pelajaran bagi siapapun pemimpin agar senantiasa muhasabah, senantiasa menghitung, mentafakuri, mencari di mana aku yang masih kurang. Jadi biar setiap hari, setiap waktu bertambah, berjalan, yang terjadi adalah perbaikan demi perbaikan. Yaumuhu khairun min amsihi, yang hari ini pasti lebih baik dari kemarin, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Jangan sampai terbalik, dulu bagus, sekarang kok jelek. Nah, itu berarti keliru prosesnya. Kalau dalam Islam kan kalau dulu bagus, sekarang jelek, namanya mal'un. Tapi kalau bisa ya hari ini lebih baik dari kemarin. Bahkan sama pun dianggap kerugian. Itu pelajaran kedua dari pidato ini. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran bahwa pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama ujian. Makanya kalimatnya Umar adalah Allah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Jadi kita punya pemimpin seperti apa, kalau pas kita jadi yang dipimpin, kemudian kalau pas kita yang mimpin, kita punya yang dipimpin seperti apa, anak buah kita, rakyat kita, masyarakat kita seperti apa, itu dua-duanya adalah ujian. Ujian apa? Ya semoga aku memimpin dengan baik, sehingga dengan kebaikanku memimpin ini, Allah ridho padaku dan aku semakin dekat dengannya. Yang dipimpin juga begitu. Aku jadi orang yang dipimpin yang baik, jadi rakyat yang baik, masyarakat yang baik, sehingga dengan partisipasiku dalam kebaikan ini, kehidupan bersama semakin kondusif dan Allah ridho pada kami. Nah, ini cara menyikapi kalau kita menjadi yang memimpin atau yang dipimpin. Dua-duanya adalah ujian, jangan sampai salah. Saling mengkritik boleh, tapi melakukan yang negatif, baik sebagai pemimpin maupun sebagai yang dipimpin, yang justru menjauhkan kita dari Allah, itu yang harus dihindari. Jangan sampai yang kita lakukan sebagai yang dipimpin maupun sebagai yang memimpin tidak mendatangkan ridhonya Allah, tapi malah mendatangkan murkanya Allah. Jadi, ya kadang-kadang memang antara yang mimpin dan yang dipimpin itu ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian. Itu makanya namanya ujian. Respon kita terhadap banyak ketidakcocokan, ketidaksesuaian, itu nanti yang menentukan apakah yang kita lakukan sudah baik apa belum, mengundang ridhonya Allah apa tidak. Ya pastinya berarti pastikan apapun yang kita lakukan itu tidak nabrak nilai-nilai, norma-norma kebenaran, kebaikan, keutamaan. Jadi karena memang dua-duanya sama-sama ujian. Oke ya, yang hari ini kan mulai rame lagi wacana-wacana tidak puas, tidak cocok, saling mengkritik, boleh-boleh saja demi kebaikan bersama. Asal kita hati-hati tidak melakukan sesuatu yang nabrak norma-norma kebenaran, kebaikan, kesopanan, kebersamaan, dan semua macam nilai-nilai keutamaan. Sehingga kita sukses menjawab ujian dari Allah dalam bentuk pemimpin maupun dalam bentuk yang dipimpin. Ini pelajaran menurut saya dari pidato kekhalifahan Umar bin Khattab.